Hai teman-teman, kali ini saya akan ngomongin tentang film Hollywood. Di film-film Hollywood itu sangat betah untuk ditonton selama berjam-jam karena memiliki struktur yang tersendiri, yaitu 3 babak. Saya akan jelasin tentang semua babak-babaknya. Yang pertama itu setup. Setup ini berfungsi untuk memperkenalkan suatu karakter yang di awal-awal film dimulai. Itu adalah setup. Yang kedua itu adalah konflik. Konflik ini bertujuan untuk dinamika tersendiri lah, supaya tidak flat. Kalau tidak ada konflik, suatu cerita itu akan terasa biasa-biasa saja. Kalau dia ditambahkan dengan elemen konflik, itu akan ceritanya akan seru dan sangat asik untuk ditonton lah. Yang ketiga adalah resolusi. Resolusi ini adalah penyelesaian dari konflik. Dia tuh lebih untuk menyelesaikan masalahnya di resolusi ini. Nah, terusnya ada karakter. Karakternya di film Hollywood itu memiliki kayak hero klasik. Hero klasik ini dia tuh sifatnya bertujuannya tuh linear. Orangnya tuh kayak udah tahu baik sama salah. Dia tuh tahu kalau dia benar ya benar, kalau dia salah ya salah. Itu awal sendiri sih yang hero klasik. Ini tuh sangat-sangat flat. Setelah di tahun 1970-an itu muncullah anti-hero. Anti-hero ini itu kayak kehidupan sehari-hari. Contohnya ya, kita tuh misalnya ingin sesuatu, terus dia tuh nggak punya suatu uang, akhirnya menghalalkan sebuah cara lah untuk mendapatkan sesuatu. Itu bisa disebut anti-hero. Soalnya dia tuh udah tahu salah, tapi tujuannya dia tuh benar, cuma salah aja di cara menyelesaikan yang dia inginkan gitu. Itu anti-hero. Kenapa narasi Hollywood itu kayak begitu aja? Karena budaya di Amerika sendiri itu sangat budaya kayak apa ya, mengurus pribadinya masing-masing lah. Itu individualisme. Itu di Amerika sendiri kebanyakan begitu. Dia tuh lebih mementingkan dirinya sendiri daripada mementingkan orang lain. Sedangkan di Indonesia sendiri itu dia tuh lebih nggak mementingkan dirinya sendiri sih, lebih mementingkan orang lain dibanding dirinya sendiri. Itu banyak sekali di budaya di Indonesia. Banding kebalik dengan Amerika, dia tuh fokus dengan dianya sendiri, tidak membanding-bandingkan satu sama lain. Makanya di film Hollywood itu sangat fokus dengan satu karakter aja. Satu karakter, dia tuh awalnya masih nol, sampai di ending film dia berkembang tumbuh bareng gitu selama kita nonton. Di tahun 40-an sampai 50-an itu ada film noir. Itu sangat gelap dan penuh ketegangan. Di endingnya itu nggak selalu happy ending. Itu bukan tentang kebetulan, tapi itu adalah kritik sosial terhadap di Amerikanya sendiri. Perang Dunia Kedua itu bentuk kritik sosial lah di Amerikanya sendiri. Terus di era New Hollywood di tahun 70-an dilanda oleh skandal Watergate dan perang Vietnam. Dia tuh akhirnya muncullah film-film anti-hero yang sangat tajam pada masa tersebut untuk menunjukkan perang tersebut itu sangat merugikan sekali untuk warga sipil. Dan sampai sekarang film Hollywood ini membahas tentang isu melampaui batas lah. Dia tuh lebih menekan jinasi yang sangat melampaui lah dari semua orang-orang. Itu adalah semangat dari film Hollywood sendiri. Itu udah jadi DNA sendiri lah di Amerika. Udah ciri khas sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya, Indonesia sendiri itu bagaimana merespon bentuk di film Amerika sendiri? Di film Hollywood tentunya paling unik sendiri itu respon penonton Indonesia itu sangat unik sekali lah untuk menarik di film Hollywood. Karena apa? Karena di satu sisi itu film Hollywood sebagai standar film Indonesia, untuk sebagai contoh filmnya itu kayak bagus gitu loh, dan sangat untuk dicontoh. Itu responnya di film Indonesia itu film Hollywood itu sebagai standar nasional di Indonesia. Nah, contohnya kayak ada film Indonesia yang grafiknya tuh bagus. Nah, itu pasti ada yang respon, wah
itu filmnya kayak Hollywood, tanggapannya kayak gitu, kayak dia tuh memiliki standarnya sendiri lah di Indonesia. Jadi nganggapan film Hollywood itu kayak sangat bagus dan sangat patut untuk dicontoh gitu loh. Padahal yang film-film yang di luar Amerika sendiri itu padahal bagus gitu loh. Tapi di Hollywood itu sangat pintar sekali lah untuk bikin ceritanya yang sangat universal. Itu semua di film di penjelasan saya tentang film Hollywood yang saya ketahui sampai sekarang. Ya begitu. Dari struktur 3 babak dan bikin kita betah untuk menonton film Hollywood. Karakter yang dia rancang sangat relatable untuk kita semua lah di film Hollywood. Sampai cara-cara kita ngerespon tentang film Hollywood tersebut. Kalau ada film Hollywood favorit kalian, ya bisa disebutkan di kolom komentar. Nanti saya nggak akan buatkan untuk analisisnya. Sekian dari saya, terima kasih.